Halo, saya Oki Stiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada video materi saya sebelumnya sudah saya sampaikan materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer, di mana teman-teman semua bisa belajar di sana tentang bagaimana proses komunikasi data terjadi, dan teman-teman bisa mempelajari tentang jenis-jenis jaringan komputer, ya, pengertian jaringan komputer serta komponen apa saja yang ada di jaringan komputer. Nah, untuk materi kali ini, ya, saya akan membahas tentang sistem informasi, di mana nanti teman-teman semua pada akhir video ini akan mendapatkan tugas untuk mempresentasikan, ya, suatu kasus, ya, di mana nanti teman-teman akan saya sampaikan pada akhir video ini, ya. Untuk itu teman-teman semua disimak video ini dengan baik, ya. Untuk materi akan saya mulai. Pengantarnya di sistem informasi ini saya akan menyampaikan ada 3 poin penting, ya, yang akan saya sampaikan pada materi sistem informasi ini. Yang pertama ada kita belajar tentang pengantar sistem informasi, lalu ada jenis-jenis sistem informasi, lalu yang ketiga sistem informasi khususnya di dalam sistem informasi bisnis, ya. Ini 3 poin ini yang akan saya sampaikan. Nah, kita langsung saja memulai materinya, pengantar sistem informasi. Sebelum kita lebih lanjut menjabarkan tentang apa sih sistem informasi, kita perlu ketahui mengapa kita harus menggunakan atau kita perlu atau kita harus tahu sistem informasi terlebih dahulu, ya, mengapa. Nah, di dalam sistem informasi ini kita beberapa poin yang dapat kita lakukan. Kita bisa mentransformasikan bisnis, adanya peluang globalisasi, berkembangnya perusahaan digital, produktivitas meningkat, tujuan bisnis strategi sistem informasi, produk baru, ya, kemudian pengambilan keputusan, keunggulan operasional, keunggulan kompetitif, serta pengaruh keintiman pelanggan dan pemasok. Nah, poinnya di sini adalah di dalam era digital seperti ini, ya, poin-poin yang tadi disampaikan itu sangat membantu sekali bila mana kita menerapkan atau kita awalnya kita masuk terlebih dahulu lah mengenal tentang sistem informasi, walaupun kita katakanlah belum mengenal lebih jauh, tapi setidaknya teman-teman dengan mengenal sistem informasi, ya, nantinya teman-teman juga akan belajar lebih lanjut tentang sistem informasi itu apa pada kesempatan berikutnya. Cuman di sini yang perlu teman-teman ketahui, dengan mengenal ini, ya, kita mengapa menggunakan sistem informasi. Jadi kita tahu, ya, bahwa sistem informasi itu sangat penting, ya, khususnya, ya, tadi di poin-poin seperti kayak tujuan bisnis, ya, kita nanti untuk transaksi, kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Jadi seperti itu, ya. Nah, lalu kalau kita pelajari lebih lanjut sistem informasi, ya, dengan definisinya kita menjumpai 2 kata di sini, yaitu ada sistem dan informasi. Nah, kita akan pelajari dulu 2 kata tersebut, ya, yang dipisah. Bahwa kalau kita belajar tentang sistem, di sini adalah serangkaian elemen atau komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan, ya, tertentu. Mungkin Anda mungkin kalau kita misal ya, kalau kita kuliah, ya, misalkan kita di mata kuliah apapun kita harus melakukan pembelajaran mungkin dengan total 14 pertemuan, ya, dan minimal kehadiran 75%. Nah, kita berarti mengikuti sistem yang ada. Nah, jadi ada komponen-komponennya. Kalau kita nanti ingin ikut UAS atau nilainya nanti bisa muncul, ya, dan kita bisa ikut ujian, ya, harus memenuhi kriteria dari komponen tersebut, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian di sistem ini juga adalah relasi antara elemen-elemen yang menentukan bagaimana sistem bekerja. Tadi adanya relasi, ya, tidak hanya sekedar komponen satu komponen saja, atau mungkin ada relasinya juga yang lain, ya. Dan yang ketiga di sini, sistem memiliki input, ya, pemrosesan atau proses di sini, lalu umpan balik atau feedback, lalu output, dimana pasti yang akan kita lakukan, ya,
misalkan kita tadi ya, salah satu contohnya dengan ikut perkuliahan sampai dengan 14 kali, ya dengan proses seperti itu nanti kita akan mendapatkan umpan balik dan output, ya tadi kita bisa ujian, kita tadi bisa apa namanya mendapatkan nilai ya, dan lain-lain lah seperti itu. Jadi berarti kita tahu bahwa ada sistem di dalamnya. Nah, contohnya kalau kita memang tadi yang tadi saya sebutkan selain itu apa? Mungkin kita bisa lihat seperti contoh umum ya, yang biasa kita sering lihat atau pernah kita lakukan, mencuci mobil misalkan. Bahwasanya kalau kita mau mencuci mobil berarti ada sesuatu di mana input yang harus kita lakukan, di mana mobilnya kotor atau kendaraannya kotor, lalu kita membutuhkan air dan lalu kita membutuhkan pembersih, alat-alat pembersih mobil ya, seperti itu. Lalu kita lakukan prosesnya di mana ya tadi melakukan pencucian ya, dan seterusnya kita melakukan umpan balik, ada penilaian pengguna. Kalau misalkan di sini saya puas dengan hasil cuci mobil yang saya lakukan, atau yang kita menggunakan tempat jasa cuci mobil tersebut ya, outputnya nanti pasti harapannya mobil kita atau kendaraan kita jadi lebih bersih kan, seperti itu. Nah, lalu kalau informasi ya, beda halnya dengan informasi. Informasi adalah kumpulan fakta yang diorganisir, diproses sehingga memiliki nilai tambah ya di luar nilai fakta individu. Dalam prosesnya informasi berasal dari data. Nah, ini yang harus digaris bawah, berasal dari data ya, yang dimana mungkin telah diringkas atau dimanipulasi sehingga nanti dapat digunakan untuk mendukung keputusan atau mendapatkan informasi. Karena sebuah informasi itu tidak akan bisa didapat kalau tidak ada ya tadi dari kumpulan faktanya atau dari datanya. Sebagaimana contohnya misalkan kalau kita di sini melihat ya ada data, contoh misalkan ada angka-angka seperti di contoh di slide ini, 001 kopi dengan nominal harga 25.000. Misalkan seperti itu dan seterusnya tadi saya berikan, atau katakanlah kita sebagai orang awam melihat itu, kita pasti akan bertanya-tanya, ini angka apa, lalu nama barang ini untuk apa, terus lalu harganya ini untuk maksudnya bagaimana, kan seperti itu. Nah, namun ketika misalkan sudah diolah ya, tadi data yang sudah diringkas tadi diolah ya, disusun sehingga jadi menjadi menghasilkan ada ID, ada nama barang, ada harga yang kemudian ditotal, ternyata ini adalah berupa struk pembelanjaan bahan pokok misalkan seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa ini adalah struk belanja bahan pokok. Nah, itu berarti menjadi sebuah informasi. Nah, itu yang perlu kita ketahui, bahwa sudah bisa membedakan ya antara sistem dan informasi ya. Itu yang harus kita ketahui. Nah, lalu kalau kita ingin tahu lebih lanjut informasi yang baik, itu kita juga harus tahu parameter-parameternya. Contohnya misalkan di sini tadi saya bilang bahwa informasi adalah kumpulan fakta tadi. Nah, itu harus berupa kumpulan fakta tadi, bukan data yang direkayasa, bukan data yang istilahnya data tidak benar atau dibuat-buat. Nah, itu selain itu ya kita harus melihat ada akurasinya, kelengkapannya, ekonominya, ya, handalnya, kemudian relevan, sederhana, waktu, verifikasi. Itu menjadikan informasi yang di sini bernilai menjadi lebih baik. Ya, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi nanti kalau misalkan diminta untuk mengumpulkan sebuah informasi, parameter inilah yang teman-teman semua perlu pertimbangkan. Ya, tidak hanya sekedar berupa kumpulan fakta, tapi di sini juga bisa dilihat dari parameter berikut. Nah, lalu proses transformasi data ke informasi itu juga ada prosesnya. Kalau kita gambarkan dengan bagan atau grafik gambar grafik ya, atau proses di dalam proses transformasi data ini ya, di mana data nanti diolah ya, diproses, ditransformasikan menjadi sebuah informasi ya, itu seperti itu. Nah, lalu kalau kita sudah ketahui 2 poin tadi, adanya sistem dan informasi, sekarang kita gabungkan ya, bahwasanya berarti sistem informasi di sini adalah seperangkat elemen atau komponen ya, yang saling terkait, guna nanti kita bisa mengumpulkan input, kita bisa memproses, bisa menyimpan, lalu kita bisa menyebarluaskan sehingga menjadi berupa output atau laporan yang nantinya saling
berelasi ya, untuk memenuhi satu tujuan ya. Contoh kita misalkan mau melakukan pembelanjaan ya, pembelanjaan di toko online ya, misalkan di satu marketplace gitu, kita pastikan sudah secara otomatis ya, dengan kita mulai mengakses halamannya, lalu kita login, lalu kita bisa memilih barang, sampai nanti kita check out, lalu kita dapatkan resinya ya. Itu secara umum ya, kalau detailnya kan nanti bisa dijabarkan lebih perinci lagi. Nah, itu bisa kita lakukan ya, dengan kita secara otomatis membeli barang itu tidak harus memasukkan jumlah barangnya secara manual, artinya kita menghitung sendiri, tidak, karena di dalamnya sistem informasi tersebut sudah memproses. Ya, tadi ada kata proses tadi ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu tujuan, yaitu kita nanti bisa membeli barang, misalkan seperti itu. Nah, tadi ya, kalau kita mau jabarkan proses komponen-komponen dalam sistem informasi, input, proses, output, umpan balik, nah inilah gambaran yang di dalamnya ya. Jadi ada penjelasannya mengenai komponen-komponen tersebut ya di sini. Nah, lalu kalau kita misalkan bandingkan bahwasanya sistem informasi ini apakah memang sudah disebut dengan sistem informasi yang dalam artian sudah menyediakan secara ibaratnya, mungkin kalau saya dibilang secara awamnya ya mungkin ya, otomatis atau langsung menyediakan apa yang kita inginkan. Nah, kita harus ketahui dulu bahwa sistem informasi ini dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Nah, kita harus tahu perbedaannya. Kalau kita melihat dari sisi sistem informasi manual, di sini analis menggambarkan diagram dan grafik secara manual dengan menggunakan garis bantu dan dalam menentukan kebutuhan. Contoh, input melacak data harga selama beberapa bulan tahun terakhir. Nanti prosesnya adalah analis menggambar graf pada kertas, lalu outputnya harga saham yang dilakukan. Artinya gini, apa yang dilakukan dalam sistem informasi manual di sini ini masih ada interaksi dengan penggunanya, dalam artian pembuatnya di sini ya. Artinya belum diproses secara penuh dengan komputer, atau di sini nanti kita bisa melakukan sebuah program ya, memprogram di dalamnya. Misal saja kita mau membeli barang tadi ya, membeli sebuah barang, di mana ketika membeli barang itu tidak secara otomatis terhitung jumlah pembelian barangnya. Kita harus melakukan datanya satu persatu untuk penjumlahannya atau pemrosesan barangnya, sehingga baru dapat diproses, dapat dihitung ya. Kalau kita sudah menghitung secara manual misalkan seperti itu ya, kita belum secara penuh menggunakan dengan komputer. Nah, itu bisa dikatakan sistem informasi secara manual. Nah, lalu kalau sistem informasi komputerisasi tadi, nah kita tadi seperti yang sudah kita lakukan itu secara otomatis di sistem, kita sudah tahu bisa mendapatkan resinya secara otomatis. Kita nanti bisa ngecek barang yang kita beli jumlahnya berapa dan totalnya berapa. Nah, itu langsung yang ada dari sistem yang terpusat tadi yang ada di komputer tersebut. Nah, jadi kita bisa langsung tahu pembelian kita. Nah, itu misalkan seperti itu ya. Nah, dari situ nanti sistem informasi ini dibagi menjadi beberapa jenis, yang diantara lain ada TPS, MIS, DSS, dan ESS. Kalau kita itu adalah singkatan, di mana di TPS di sini adalah Transaction Processing System, untuk mengotomatiskan proses transaksi bisnis harian. Ya, kalau kita tadi menginjak ke sistem informasi yang terkomputerisasi, ya, kita akan menggunakan ya salah satunya di sini ya keempat jenis di sini ya. Lalu ada manajemen information system, menyusun laporan secara berkala ya untuk penggunaan manajemen. Lalu keempat adalah decision support system, untuk pengambilan keputusan secara manajerial di sini. Lalu yang terakhir adalah ESS, executive support system, membuat keputusan atau rekomendasi pada manajemen. Ya, jadi ini adalah core-nya, atau di sini adalah computer based information system. Dimana kalau kita ingin belajar atau membuat sistem informasi berbasis komputer, nah itu
kemungkinan kita masuk dalam salah satu jenis keempat ini. Kemudian sebenarnya mungkin ada lagi selain keempat ini, namun mungkin 4 pembahasan ini sudah cukup untuk pada konten pada RPS di pengantar teknologi informasi kali ini. Nah, kita awali dulu pada transaction processing system, di mana sistem komputerisasi ini merekam transaksi rutin harian yang diperlukan. Ya, contohnya kalau kita lihat di marketplace yang kita gunakan atau di reservasi hotel atau pembelian tiket transportasi, kita lihat kita bisa melakukan transaksi itu dan direkam. Artinya kita masih bisa melihat lognya, ya kan, dan di situ ada transaksinya, ada proses yang dihitung, ya. Contoh juga mungkin KRS. Kalau KRS di sini kita mungkin bisa setiap semester nanti kita tahu ya indeks prestasi yang kita dapat, lalu kita nanti jadi tahu nanti KRS yang bisa kita ambil untuk semester berikutnya berjumlah berapa. Nanti ada transaksinya, ada prosesnya. Nah, kemudian kita lalu baru bisa mengambil KRS sesuai dengan konten mata kuliah atau semester yang ditawarkan, misalkan seperti itu. Lalu kalau yang sama halnya jual beli atau transaksi-transaksi seperti kayak tadi ya di hotel, transaksi di tiket pesawat atau tiket transportasi atau di marketplace seperti Lazada, Shopee dan lain-lain, ya kita sama, kita bisa sebut itu sebagai transaction processing system. Itu salah satu sistem informasi contohnya ya di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di manajemen information system, itu di sini dia menyediakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Ya, di mana kalau kita amati, kalau kita nanti lihat di sistem information management itu tidak menggantikan TPS tadi yang sebelumnya, tapi mendukung ya komponen-komponen lainnya ya yang lebih luas daripada TPS tadi, termasuk analisis kebutuhan dan membuat keputusan, menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan, yang juga dapat membantu ya fungsi informasi bisnis yang ada ya. Jadi nanti di sini ada outputnya bisa merangkum dan melaporkan ya, mungkin berupa grafik juga bisa ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagannya ya di dalam transaction processing system itu yang kita lihat ada di sebelah kiri ya, di mana itu berarti ada proses ya, sistem pemrosesan pesanan. Mungkin kalau kita pada database file pemesanan, terus kemudian file di database file master produksi, itu di sini ada perencanaan, kemudian file keuangan ada buku besar ya. Nah, di manajemen di sinilah file MES ini berada yang kita lihat. Nah, jadi nanti di sini kita bisa melihat ya, berupa laporan-laporan. Sebagaimana contoh manajemen sistem tadi, kalau misalkan kita ketahui misalkan kayak di reservasi hotel atau reservasi tiket transportasi misalkan, mungkin kita jadi tahu ya mana saja mungkin tiket yang tersedia ya untuk berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ke depan. Nah, itu kan berarti ada manajemennya. Nah, itu seperti itu. Terus kemungkinan kalau kita di jual beli tadi, kalau misalkan di marketplace, barang yang laku ya dalam produk tersebut ya, kita jadi tahu yang paling laku di toko saya misalkan di marketplace itu, kalau kita jualan ini yang paling best seller. Nah, itu misalkan kita tahu grafiknya, ini penjualan yang paling tinggi dan mana penjualan barang yang paling rendah. Nah, itu berarti sudah ada penerapan dari manajemen information systemnya. Salah satu contohnya ya. Nah, kalau poin yang ketiga di decision support system di sini, sistem komputerisasi tingkat manajemen organisasi, sistem membantu manajemen membuat keputusan yang unik ya. Terus di sini memiliki kekuatan analitis yang lebih dari sistem lain dan memiliki karakteristik menggunakan berbagai model dalam menganalisis data. Jadi decision support system ini juga menggunakan berbagai macam model ya. Nah, di DSS di sini hampir sama dengan SIM ya, karena menggunakan basis data sebagai sumber datanya. Karena kalau kita lihat tadi ya, ini menggunakan basis data sebagai sumber datanya. Nah, itu bisa kita lihat ya, DSS ini bermula dari SIM tadi ya, manajemen tadi.
karena menekankan pada fungsi mendukung pembuat keputusan ya. Meskipun keputusannya aktual, tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan tadi. Nah, jadi kalau kita lihat fungsinya hampir sama ya, tapi di sini dia hampir sama dengan SIM, tapi tidak menggantikan peran SIM tadi. Cuma di sini jauh lebih kompleks lagi di dalam DSS ini, karena dia mengambil keputusan. Tujuan utamanya adalah tadi mengambil keputusan. Contohnya di sini misalkan kalau kita lihat ya, kita mempunyai investasi atau kita mempunyai reksadana misalkan selama mungkin 1 bulan 1 tahun, katakanlah di satu tempat ya, yang kita taruh di sana. Kira-kira dalam kurun waktu berapa bulan atau berapa tahun tersebut masih berkembang atau tidak, atau misalkan masih layak untuk misalkan dipertahankan atau tidak, atau jangan-jangan harus kita sudah tarik ya untuk kita pindahkan ke tempat investasi yang lain misalkan. Nah, di decision support system ini yang tahu jawaban tersebut ya, di sistem tersebut sudah bisa menganalisa ya. Jadi kita contohnya seperti itu. Atau misalkan di bidang pendidikan atau di bidang akademik, misalkan kita punya sistem informasi akademik atau sistem informasi pada sekolah gitu misalkan, di mana kita jadi tahu tahun depan ya atau tahun ini yang masuk berapa gitu ya. Lalu kita ibaratnya kita ukur ya tingkat kemajuannya dari tahun lalu ya, kemudian kita bandingkan, kemudian kita analisa lagi, oh ternyata ada perkembangan dari akademik yang mana ya, atau dari jumlah mahasiswanya atau dari sisi prestasinya. Nah, itu bisa kita ambil yang nanti kita unggulkan ya. Di situ untuk kita jadikan sebagai untuk misalkan pengembangan di dalam akademik tersebut, atau kita berikan ke masyarakat atau ke calon siswa-siswinya atau ke siswa-siswinya juga ya, untuk bisa melihat bahwa di sini sekolah ini atau di tempat ini mempunyai keunggulan di sini ya, dan itu bisa menjadikan hal yang positif seperti itu untuk kemajuan di sekolah tersebut misalkan ya. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini di contoh decision support system ini ya, ini kurang lebihnya tadi ya, untuk mengambil keputusan. Nah, lalu di executive support system di sini tergantung pada informasi yang dihasilkan dari ketiga hal sebelumnya. Di sini ada TPS, SIM, dan ESS membantu eksekutif mengatur interaksinya. Jadi membantu ya, di sini saling membantu. Nah, dan di sini menyediakan grafik-grafik pendukung komunikasi ya, seperti yang nanti dapat diakses ya, CSS tadi. Sistem informasi eksekutif ini dikembangkan dan juga digunakan mereka yang berada di level eksekutif suatu perusahaan. Misalkan di sini kalau kita ambil contoh ya, level CEO-nya, komisarisnya, pemimpinnya, direksinya. Nah, itu yang bisa mengakses di dalam level eksekutif tadi. Fungsi-fungsinya di sini melayani tingkat strategi pada organisasi, mengatasi pengambilan keputusan ya, terus kemudian menyajikan grafik ya, menjawab pertanyaan. Nah, itu di mana contoh-contoh executive support system tadi. Itu misalkan kalau perbandingannya dengan ketiga tadi, si level ketiga ini yang dia sebagai ininya level yang tertingginya. Ini kalau misalkan dilihat, ini kalau saya menjual ini atau saya mempunyai barang ini, kira-kira dapat untung nggak, atau kira-kira dapat laba nggak yang memang bisa memenuhi jalannya bisnis yang saya jalankan misalkan seperti itu. Nah, ini berada di executive support system. Nah, itu seperti itu. Jadi dia sudah mengira-ngira dan tahu keputusan yang akan diambil seperti apa, karena tadi saling keterhubungan adalah antara ketiga tadi, ada TPS, ada MIS sama DSS-nya, itu seperti itu. Nah,
Kemudian poin yang terakhir adanya sistem informasi bisnis. Kalau kita tadi di sistem informasi jenis-jenis sistem informasi kita sudah mengetahui ada TPS, MES dan DSS. Ada satu lagi yaitu yang disebut dengan e-commerce, di mana yang kita ketahui kita sudah sering mendengar kata e-commerce ya itu sudah hal yang tidak asing lagi. Bahkan di contoh-contoh marketplace yang tadi sudah saya sebutkan, sistem informasi yang memungkinkan di mana kita dapat melakukan transaksi baik komersial dengan individu secara individual ya, komersial dengan individu secara digital. Nah, di mana di sini penerapan e-commerce ini kita bisa melakukan pembelian, penjualan, pembayaran, layanan pengguna dan lain-lain ya. Itu kalau kita contoh pembelian musik kayak misalkan di Spotify ya kayak gitu, kita bisa melakukan pembelian game seperti kayak di Steam ya. Kemudian kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari atau biasanya kita jual lagi, reseller seperti itu, kita dapat melakukannya di dalam elektronik commerce ini atau e-commerce ya. Nah, lalu kita harus ketahui itu berarti ada tadi interaksi antara penjual dan pembeli tadi kan. Nah, ini dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu adanya business to customer, business to business, sama customer to customer. Karena memang secara definisinya kalau kita beli secara individu, kita ke pembeli ke suppliernya, ya kita bisa dibilang kita seperti halnya business to customer kayak gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu juga ada business to business sama customer to customer. Itu yang harus kita ketahui. Nah, di mana kita ambil contoh dulu yang pertama, business to customer ini ya e-commerce yang melibatkan produk layanan dan layanan retail untuk pembeli individu. Nah, misalkan kita nih yang biasanya sering berlangganan apapun atau sekarang ya kayak YouTube gitu ya. YouTube itu kan kita biasanya sering terganggu dengan iklan, atau misalkan di layanan musik Spotify kita sering mendengarkan di musik tersebut tapi kita juga terganggu dengan iklannya misalkan. Nah, kalau kita nggak ingin terganggu secara individual kan kita harus berlangganan kayak gitu kan. Nah, namun kadang berlangganannya kan juga ada waktunya, ada masanya. Nah, itu tidak sekali beli kan. Nah, itu misalkan seperti itu ya, kita membeli menggunakan jasanya. Nah, kemudian bisnis to bisnis, nah, di mana e-commerce yang melibatkan para pebisnis dalam penjualan barang dan jasa. Ya, bisa ada barang, bisa jasa ya tadi melibatkan pebisnis. Ya, misalkan kita saling berbisnis gitu, melibatkan penjualan di dalamnya ya, sama-sama pebisnisnya yang bukan digunakan untuk individu ya. Ya, misalkan contoh webnya ada bisa dilihat ralali.com sama ebis.co.id, itu nanti mungkin bisa Anda cek ya, melibatkan sama-sama melibatkan pebisnis ya. Atau enggak mungkin yang ada di contoh yang kita bisa lihat di contoh marketplace yang kita gunakan, misalkan ada Shopee Mall. Nah, itu yang bisa kita lihat. Terus yang intinya yang jualannya itu yang sudah dalam tanda kutip mempunyai brand ya. Biasanya kan karena kalau yang kita lihat kan seperti di Shopee Mall ya atau Lazada Mall kayak gitulah, misalkan seperti itu kan sudah melibatkan antara pebisnis ya. Nah, pebisnisnya saling bekerja sama dengan marketplace tersebut ya, dan nanti bisa ditawarkan yang dijual barangnya ya untuk ditujukan ke konsumen. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Karena kalau biasanya yang penjual individual itu seperti yang tadi business to customer, misalkan saya memang punya barang ya, mungkin brandnya nggak memiliki brand merek ya, biasa saya jual ya, nantinya ada pembeli individu yang membeli. Nah, itu bisa dikatakan tadi business to customer tadi. Kalau bisnis yang to bisnis tadi yang sudah sama-sama melibatkan antar pebisnis tadi ya. Nah, atau enggak customer to customer ya, dimana yang pembeliannya melibatkan konsumen secara langsung ya, reseller tadi misalkan seperti itu ya, yang brandnya katakanlah juga bisa tidak harus brand yang dalam arti merek atau barang yang memang kita beli ya dari suatu tempat atau yang sudah jadi, kita juga bisa
barang yang misalkan handmade kayak gitu, barang kerajinan tangan ya, atau barang yang kita olah yang kita jual ya di dunia di digital gitu ya, misalkan kayak topi kerajinan kayak gitu. Nah terus apapun lah, nah itu yang bisa kita tawarkan ke konsumen. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mengenai gambaran sistem informasi. Nah untuk tugasnya ya, untuk presentasi dalam minggu depan ya, jadi nanti kita minggu depan itu akan ketemu di Google Meet, insya Allah itu kita akan melakukan presentasi. Jadi nanti kurang lebih 2-3-5 menit lah, cukup untuk satu orang gitu misalkan untuk bertanya ya, atau memaparkan. Saya nanti berikan pertanyaan atau Anda teman-teman langsung memaparkan. Itu nanti teman-teman bisa membuat menganalisa ya. Saya minta nanti teman-teman menganalisa salah satu sistem informasi apapun ya. Saya minta teman-teman, saya ulangi, menganalisa contoh ya, satu sistem informasi apapun ya di dalam sistem informasi itu, boleh yang tentang bisnis seperti kayak marketplace tadi, atau sistem informasi di pendidikan atau di akademik, atau di sistem informasi lain-lain yang misalkan ada ya, boleh misalkan tentang sistem informasi di keuangan, akuntansi, atau di kesehatan, silahkan ya teman-teman. Saya minta satu aja di situ ya, teman-teman silahkan analisa ya, catat semua, atau ibaratnya teman-teman tulis semua ya fitur-fitur yang ada di sistem informasi itu ya. Jadi seolah-olah teman-teman menggunakan layanan di sistem informasi itu, supaya teman-teman dapat mencapai tujuan tertentu. Outputnya itu apa dalam menggunakan sistem informasi itu. Contoh kayak misalkan teman-teman menggunakan tadi ya sistem informasi di marketplace ya, seperti tadi Shopee dan lain-lain. Nah itu tujuannya nanti teman-teman sampai misalkan berbelanja ya, sampai checkout, sampai muncul resinya. Nah saya minta dari teman-teman mengawali akses ya ke sana sampai dengan proses check out sampai mendapatkan resi dan barangnya itu ditulis dengan detail apa saja fitur-fitur yang ada ya. Dan selain yang ada di check out sampai dengan proses pembelian, boleh juga ditulis fitur-fitur lainnya ya, misalkan menyediakan fitur apa misalkan yang ada yang kalian ketahui, tulis pengetahuan Anda ya, sebanyak mungkin boleh ya. Jadi apa saja yang ada di fitur si sistem informasi tersebut ya. Dan saya harap teman-teman membuat itu masing-masing sehingga diharapkan memiliki jawaban yang beragam ya, tidak sama persis apa yang ditulis Anda dengan teman Anda ya. Nah begitu nanti teman-teman boleh dibuat di dalam Word ya. Nanti ketika teman-teman besok dipanggil atau mau memaparkan ya, tinggal nanti di present saja ya, nanti ditampilkan. Syukur-syukur ada contoh gambarnya, jadi nanti teman tinggal menunjukkan gambarnya sambil memaparkan isi presentasinya. Nah kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Nah untuk materi sistem informasi pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian materi. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.